Pagi itu, kawasan permukiman di Kabupaten Sleman masih berjalan seperti biasanya. Deretan warung makan mulai membuka lapak. Aroma kuah soto mengepul dari dapur-dapur kecil, dan beberapa pelanggan terlihat singgah untuk sarapan. Di salah satu sudut, berdiri sebuah warung soto sederhana yang cukup dikenal warga sekitar karena harganya terjangkau dan hampir selalu ramai pada jam-jam tertentu. Situasi mulai berubah ketika seorang warga yang tinggal di bagian belakang warung mencium bau tidak sedap yang tidak biasa. Pada awalnya, bau tersebut dikira berasal dari tumpukan sampah dapur atau sisa makanan yang belum terangkut. Namun, seiring berjalannya waktu, aroma itu semakin kuat dan menyengat, memicu kecurigaan warga sekitar. Beberapa orang kemudian mendatangi area sempit di belakang warung, tepat di dekat tembok pembatas, untuk memastikan sumber bau tersebut. Di lokasi itu, warga menemukan sebuah karung berwarna gelap yang tergeletak di sudut, sebagian tertutup kardus dan plastik bekas. Karung tampak menggembung dan lembab. Karena khawatir, temuan tersebut dilaporkan kepada pemilik warung, lalu diteruskan ke pihak kepolisian setempat. Tidak lama berselang, petugas polsek tiba di lokasi dan langsung memasang garis pembatas di area belakang warung. Akses warga ke lokasi dibatasi dan aktivitas di sekitar warung sempat terhenti. Sekitar pukul 10.30 WIB, karung tersebut dibuka oleh petugas dengan disaksikan perangkat desa dan pemilik warung. Di dalamnya, ditemukan jasad seorang pria dewasa dalam posisi tertekuk dan sebagian tertutup kain. Dari pengamatan awal, korban diperkirakan berusia sekitar 30 hingga 40 tahun. Tidak ditemukan identitas diri di sekitar lokasi. Kondisi jasad dan aroma yang tercium mengindikasikan bahwa tubuh korban tidak berada di lokasi dalam waktu singkat. Jasad kemudian dievakuasi menggunakan ambulans dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi mulai mengumpulkan keterangan saksi, termasuk pemilik warung dan warga yang pertama kali mencium bau menyengat tersebut. Di sekitar lokasi, aparat melakukan olah tempat kejadian perkara, mencatat detail-detail kecil yang berada di sekitar temuan karung. Penemuan ini segera menimbulkan keresahan di kalangan warga. Beberapa pedagang memilih menutup lapak lebih awal, sementara warga lain terlihat berkumpul di luar garis pembatas, memperhatikan pergerakan petugas. Pemerintah desa menghimbau warga untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Suasana yang biasanya ramai perlahan berubah menjadi sunyi, dengan aparat masih berada di lokasi, menyusun potongan awal dari peristiwa yang baru saja terungkap. Siang hari di lokasi penemuan mulai dipenuhi petugas tambahan. Garis pembatas diperluas hingga menutup sebagian akses gang di belakang deretan warung. Beberapa kendaraan dinas kepolisian terparkir di tepi jalan, sementara tim identifikasi terlihat membawa peralatan dokumentasi. Setiap sudut area diperiksa, termasuk selokan kecil, tumpukan kardus bekas, dan jalur sempit yang menghubungkan gang dengan jalan utama. Petugas mencatat posisi karung saat pertama kali ditemukan, arah lipatan mulut karung, serta benda-benda di sekitarnya. Beberapa plastik bekas makanan dan potongan kardus dikumpulkan sebagai barang bukti. Tim forensik juga mengambil sampel dari permukaan karung dan tanah di bawahnya. Di sisi lain, pemilik warung dimintai keterangan mengenai aktivitas di sekitar warung dalam beberapa hari terakhir, termasuk jam operasional, jumlah pegawai yang bertugas, serta kendaraan yang sempat parkir di area belakang. Dari keterangan awal, diketahui bahwa warung tersebut tutup lebih awal pada malam sebelumnya karena hujan lebat. Sejumlah warga juga menyebutkan adanya kendaraan roda 4 yang sempat berhenti singkat di dekat gang belakang sekitar dini hari. Informasi ini dicatat sebagai bahan pendukung penyelidikan. Sementara itu, di Rumah Sakit Bayangkara, proses pemeriksaan awal terhadap jasad korban mulai dilakukan. Tim medis melakukan pendataan ciri fisik, perkiraan usia, dan kondisi tubuh secara umum. Setiap detail dicatat untuk membantu proses identifikasi. Polisi juga mulai menelusuri laporan orang hilang yang masuk dalam beberapa hari terakhir di wilayah Sleman dan sekitarnya, guna mencari kecocokan data. Di lingkungan sekitar, suasana tetap terjaga namun tegang. Beberapa warga memilih tidak membuka usaha hingga sore hari. Aparat desa mendampingi petugas kepolisian untuk menenangkan warga dan mengatur lalu lintas di gang yang terdampak. Aktivitas yang biasanya ramai, kini berjalan lebih lambat, dengan perhatian warga tertuju pada garis pembatas dan pergerakan petugas yang masih terus mengumpulkan bukti.
Menjelang sore, intensitas penyelidikan di lokasi semakin meningkat. Tim kepolisian mulai memeriksa rekaman kamera pengawas dari beberapa toko dan rumah warga yang menghadap ke gang belakang warung soto. Petugas mendatangi satu persatu pemilik bangunan yang memiliki kamera, meminta izin untuk menyalin rekaman dalam rentang waktu 2 hari terakhir. Beberapa warga tampak membuka pintu rumah mereka, sementara petugas mencatat posisi kamera serta arah sudut pandang masing-masing. Dari hasil penelusuran awal, polisi menemukan adanya rekaman yang memperlihatkan sebuah mobil berwarna gelap melintas perlahan di gang sempit sekitar pukul 2 dini hari. Kendaraan tersebut berhenti beberapa saat di dekat lokasi temuan karung, kemudian kembali bergerak dan meninggalkan gang. Meskipun gambar yang terekam tidak sepenuhnya jelas, pergerakan kendaraan itu dicatat sebagai petunjuk penting. Tim penyidik kemudian berupaya memperbesar dan memperjelas gambar untuk mengidentifikasi jenis kendaraan serta kemungkinan nomor plat. Di saat yang sama, polisi juga mulai memeriksa catatan tamu di beberapa rumah kos yang berada tidak jauh dari warung soto. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri kemungkinan adanya orang asing yang baru datang atau pergi dalam beberapa hari terakhir. Beberapa pengelola kos dimintai keterangan mengenai aktivitas penghuni dan kendaraan yang sering terparkir di area tersebut. Di Rumah Sakit Bayangkara, pemeriksaan lanjutan terhadap jasad korban mulai mengungkap beberapa temuan awal. Tim medis menemukan adanya luka pada bagian tubuh tertentu yang membutuhkan pemeriksaan lebih mendalam untuk memastikan penyebabnya. Hasil pemeriksaan sementara ini kemudian diserahkan kepada penyidik sebagai bagian dari laporan awal. Sementara itu, suasana di lingkungan sekitar masih terasa berat. Warga yang melintas memperlambat langkah dan saling berbisik saat melewati lokasi yang dipasangi garis pembatas. Aparat desa terus melakukan imbauan agar warga tetap beraktivitas seperti biasa, meski rasa khawatir belum sepenuhnya mereda. Penyelidikan terus bergerak dan setiap potongan informasi mulai disusun menjadi rangkaian peristiwa yang masih belum sepenuhnya terungkap. Malam mulai turun ketika tim penyidik kembali berkumpul di kantor Polsek. Beberapa berkas hasil pemeriksaan TKP, salinan rekaman CCTV, dan laporan awal medis disusun di atas meja besar ruang rapat. Setiap potongan informasi dipilah, dicocokkan, lalu dicatat ulang dalam papan kronologi. Garis waktu mulai dibentuk, dimulai dari jam operasional warung, laporan warga, hingga pergerakan kendaraan yang terekam kamera. Dari hasil pencocokan data, penyidik menemukan bahwa waktu berhentinya mobil gelap di gang belakang berjarak kurang dari 3 jam sebelum bau menyengat pertama kali tercium oleh warga. Jarak waktu yang sempit ini membuat kendaraan tersebut masuk dalam daftar fokus penyelidikan. Polisi mulai menyebarkan informasi internal kepada jajaran lalu lintas untuk membantu menelusuri kemungkinan kendaraan dengan ciri serupa yang melintas di sekitar wilayah Sleman pada dini hari tersebut. Di sisi lain, hasil pemeriksaan lanjutan dari rumah sakit menunjukkan bahwa korban diperkirakan meninggal lebih dari 1 hari sebelum ditemukan. Tim medis juga mengonfirmasi adanya beberapa luka yang tidak wajar pada tubuh korban, sehingga kematian korban tidak mengarah pada sebab alami. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa kasus tersebut berkaitan dengan tindak pidana serius. Informasi tersebut segera dilaporkan kepada pimpinan kepolisian setempat. Sebuah tim khusus kemudian dibentuk untuk menangani kasus ini secara intensif. Tim ini terdiri dari penyidik kriminal, anggota intelijen, serta petugas forensik yang bertugas menelusuri identitas korban dan jejak orang-orang yang terakhir kali berinteraksi dengannya. Di lingkungan warung soto, garis polisi masih terpasang. Lampu penerangan tambahan dipasang untuk menjaga area tetap terang pada malam hari. Beberapa petugas berjaga di sekitar lokasi, memastikan tidak ada warga yang masuk ke area pembatas. Warung soto tersebut masih belum beroperasi, sementara warga sekitar memilih menutup pintu lebih awal dari biasanya. Di balik suasana yang tampak tenang, proses pengumpulan informasi terus berjalan. Setiap detail kecil, mulai dari kendaraan, waktu, hingga aktivitas warga, mulai dirangkai menjadi potongan peristiwa yang perlahan membentuk gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok belakang warung soto itu. Keesokan paginya, suasana di kantor Polsek kembali sibuk.
Sejak pukul 6 pagi, sejumlah petugas terlihat keluar masuk membawa berkas dan perangkat dokumentasi. Tim khusus yang dibentuk malam sebelumnya mulai bergerak ke beberapa titik yang telah ditandai di peta penyelidikan. Fokus utama diarahkan pada penelusuran identitas korban serta kendaraan yang terekam kamera pengawas. Unit intelijen mendatangi beberapa bengkel, tempat pencucian mobil, dan pos keamanan lingkungan di sekitar lokasi temuan. Mereka menanyakan keberadaan mobil berwarna gelap yang sempat berhenti di gang belakang pada dini hari. Setiap keterangan dicatat, termasuk waktu kedatangan, ciri kendaraan, serta orang yang mengendarainya. Beberapa petugas juga memeriksa buku tamu di penginapan kecil dan rumah kos di sekitar lokasi, mencocokkan data penghuni dengan laporan orang hilang yang masuk dalam beberapa hari terakhir. Di Rumah Sakit Bayangkara, hasil awal autopsi mulai dirangkum. Tim medis menyerahkan laporan yang memuat perkiraan waktu kematian, kondisi umum tubuh, serta temuan luka yang memerlukan pemeriksaan lanjutan. Data ini menjadi dasar bagi penyidik untuk menyusun kembali kronologi pergerakan korban sebelum ditemukan di dalam karung. Sementara itu, pemerintah desa setempat menggelar pertemuan singkat dengan para ketua RT dan RW. Pertemuan tersebut membahas penguatan ronda malam dan pendataan tamu yang masuk ke wilayah permukiman. Warga diimbau untuk lebih waspada dan segera melapor jika melihat aktivitas yang tidak biasa, terutama pada jam-jam sepi. Di sekitar warung soto, garis pembatas masih terpasang. Beberapa warga mulai kembali beraktivitas, namun langkah mereka tetap lebih lambat dari biasanya. Tatapan sering tertuju ke sudut belakang warung yang kini dijaga petugas. Proses penyelidikan terus berjalan, dan setiap potongan data yang terkumpul mulai mempersempit ruang gerak peristiwa yang masih menyisakan banyak tanda tanya. Menjelang siang, perkembangan baru mulai mengemuka dari hasil penelusuran identitas korban. Polisi menemukan kecocokan antara ciri fisik korban dengan salah satu laporan orang hilang yang diterima 3 hari sebelumnya di wilayah pinggiran Sleman. Laporan tersebut berasal dari keluarga seorang pria yang tidak kembali ke rumah sejak meninggalkan tempat kerjanya pada malam hari. Data tinggi badan, bentuk rambut, serta ciri khusus pada tubuh korban menunjukkan kesamaan yang cukup kuat. Tim penyidik kemudian menghubungi pihak keluarga untuk proses verifikasi lanjutan. Keluarga diminta datang ke Rumah Sakit Bayangkara guna melakukan pengenalan ciri-ciri korban. Proses ini dilakukan secara tertutup dan didampingi petugas. Sementara itu, penyidik mulai menelusuri aktivitas terakhir korban berdasarkan keterangan dari rekan kerja dan pihak keluarga. Dari keterangan awal, korban diketahui bekerja di sebuah bengkel kecil yang berjarak beberapa kilometer dari lokasi warung soto. Pada malam sebelum dinyatakan hilang, korban disebut meninggalkan bengkel lebih awal dari biasanya. Ia sempat berpamitan kepada rekan kerjanya, namun tidak menjelaskan tujuan perjalanannya. Informasi ini memperluas area penyelidikan hingga mencakup jalur yang biasa dilalui korban saat pulang. Di sisi lain, tim yang memeriksa rekaman kamera pengawas berhasil memperjelas citra kendaraan gelap yang terekam di gang belakang. Meskipun nomor plat belum dapat terbaca sepenuhnya, jenis kendaraan dan beberapa ciri khusus mulai teridentifikasi. Data ini kemudian disebarkan ke unit-unit lapangan untuk membantu proses pencarian. Di lingkungan sekitar, aparat desa kembali melakukan sosialisasi kepada warga terkait pentingnya melaporkan tamu dan aktivitas mencurigakan. Ronda malam ditingkatkan dan beberapa titik rawan mulai dijaga lebih intensif. Suasana permukiman yang sempat lengang perlahan kembali diisi aktivitas warga, namun ketegangan masih terasa seiring penyelidikan yang semakin mengarah pada lingkaran orang-orang yang pernah berinteraksi dengan korban. Pada hari ketiga penyelidikan, perhatian tim khusus mulai mengerucut pada jalur terakhir yang diduga dilalui korban. Petugas melakukan penelusuran di sepanjang rute dari bengkel tempat korban bekerja hingga ke wilayah dekat warung soto. Beberapa titik persimpangan, warung kecil, dan pos keamanan diperiksa satu persatu. Petugas kembali meminta rekaman kamera pengawas dan keterangan warga yang beraktivitas di sekitar jalur tersebut. Di salah satu persimpangan, polisi memperoleh rekaman tambahan yang memperlihatkan korban berjalan kaki pada malam hari. Ia tampak berhenti sejenak di dekat sebuah kios sebelum melanjutkan perjalanan. Rekaman ini memperkuat dugaan bahwa korban masih dalam kondisi normal beberapa jam sebelum keberadaannya tidak diketahui.
Data waktu pada kamera tersebut kemudian dicocokkan dengan rekaman kendaraan gelap yang terekam di gang belakang warung soto. Sementara itu, tim lain mendatangi bengkel tempat korban bekerja untuk menggali lebih dalam mengenai hubungan sosial dan aktivitas korban. Beberapa rekan kerja dimintai keterangan terkait pergaulan korban, kebiasaan pulang, serta kemungkinan adanya konflik atau masalah pribadi. Dari hasil wawancara awal, diketahui bahwa korban sempat terlibat percakapan serius dengan seseorang melalui telepon beberapa hari sebelum kejadian. Nomor telepon tersebut kemudian dimasukkan dalam daftar yang akan ditelusuri lebih lanjut. Di kantor Polsek, papan kronologi semakin penuh dengan catatan, foto-foto lokasi, salinan rekaman CCTV, serta catatan waktu pergerakan korban dan kendaraan mulai membentuk alur yang lebih jelas. Tim penyidik menyusun kembali rangkaian kejadian jam demi jam, mencoba mencocokkan setiap potongan informasi yang masuk. Di lingkungan warung soto, sebagian pedagang mulai kembali membuka lapak, meski tidak seramai biasanya. Warga masih berhati-hati dan cenderung memperhatikan aktivitas orang asing yang melintas. Aparat desa terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian, memastikan jalur komunikasi tetap terbuka jika ada informasi baru yang muncul dari masyarakat. Menjelang sore hari, tim penyidik menerima laporan dari unit lapangan mengenai keberadaan sebuah kendaraan yang memiliki ciri mirip dengan mobil gelap yang terekam kamera pengawas. Kendaraan tersebut terdeteksi di salah satu kawasan parkir umum tidak jauh dari pusat kota Sleman. Petugas segera menuju lokasi dan melakukan pemeriksaan awal terhadap kendaraan tersebut, termasuk mencocokkan warna, bentuk bodi, dan beberapa detail yang sebelumnya terekam dalam rekaman CCTV. Pemilik kendaraan kemudian dimintai keterangan. Ia mengaku berada di luar kota pada malam kejadian, namun penyidik tetap mencatat setiap pernyataan yang disampaikan. Data kepemilikan kendaraan, riwayat perawatan, serta jejak penggunaan kendaraan dalam beberapa hari terakhir dikumpulkan sebagai bahan analisis lanjutan. Sementara itu, tim forensik kembali melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang ditemukan di sekitar lokasi karung. Beberapa plastik bekas dan potongan kardus dianalisis untuk mencari kemungkinan adanya sidik jari atau jejak lain yang dapat mengarah pada pelaku. Hasil awal pemeriksaan ini mulai menunjukkan adanya jejak yang bukan berasal dari warga sekitar, sehingga mempersempit lingkaran dugaan. Di Rumah Sakit Bayangkara, pihak keluarga korban telah melakukan proses pengenalan ciri-ciri korban. Meskipun hasil resmi belum diumumkan, proses tersebut memperkuat dugaan bahwa identitas korban telah hampir dapat dipastikan. Polisi menyiapkan langkah lanjutan untuk menghubungi pihak keluarga terkait proses administrasi dan kelanjutan penanganan jenazah. Di lingkungan permukiman, aparat desa bersama warga kembali menggelar ronda malam. Beberapa pos jaga sementara didirikan di jalur-jalur sempit yang menghubungkan gang belakang warung soto dengan jalan utama. Aktivitas warga berjalan lebih tertib dengan kewaspadaan yang meningkat seiring penyelidikan yang mulai mengarah pada titik-titik kunci yang semakin jelas. Pada pagi berikutnya, tim khusus kembali menggelar rapat evaluasi di kantor Polsek. Seluruh temuan terbaru dipresentasikan secara berurutan, mulai dari rekaman kamera tambahan di persimpangan, hasil penelusuran nomor telepon yang pernah berkomunikasi dengan korban, hingga pemeriksaan awal terhadap kendaraan yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut. Setiap data dicocokkan dengan garis waktu yang telah disusun sebelumnya. Dari hasil penelusuran nomor telepon, penyidik menemukan bahwa korban sempat melakukan beberapa kali panggilan singkat dengan satu nomor yang terdaftar atas nama seseorang di wilayah Sleman bagian utara. Nomor tersebut kemudian dilacak lebih lanjut, termasuk lokasi terakhir sinyal aktif dan riwayat pergerakannya. Petugas lapangan dikerahkan untuk mendatangi alamat yang tertera dalam data kependudukan. Di lokasi tersebut, polisi melakukan pendataan awal terhadap penghuni rumah dan kendaraan yang terparkir di sekitarnya. Beberapa barang pribadi yang berkaitan dengan pemilik nomor telepon tersebut didata dan dicocokkan dengan waktu komunikasi terakhir korban. Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah ada keterkaitan langsung antara orang tersebut dengan pergerakan korban sebelum dinyatakan hilang. Sementara itu, hasil analisis lanjutan dari barang bukti yang ditemukan di sekitar karung mulai diserahkan kepada penyidik. Data tersebut membantu mempersempit kemungkinan asal-usul barang-barang yang menutupi karung dan jalur yang kemungkinan digunakan untuk membawa karung ke lokasi temuan. Di lingkungan warung soto, aktivitas usaha perlahan mulai normal kembali. Beberapa pelanggan terlihat kembali datang, meskipun masih ada rasa was-was yang tersisa.
Aparat desa tetap melakukan koordinasi rutin dengan pihak kepolisian, memastikan setiap informasi baru dari warga dapat segera diteruskan. Rangkaian peristiwa yang semula tampak terpisah kini mulai terhubung satu sama lain. Garis waktu semakin jelas dan arah penyelidikan mulai mengerucut pada lingkaran orang-orang yang memiliki kontak terakhir dengan korban, seiring langkah-langkah lanjutan yang terus dilakukan oleh tim khusus. Siang itu, tim penyidik bergerak menuju salah satu alamat yang sebelumnya teridentifikasi dari hasil pelacakan nomor telepon terakhir yang berkomunikasi dengan korban. Sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran Sleman menjadi fokus perhatian. Petugas mendatangi lokasi secara tertutup, memastikan lingkungan sekitar tetap tenang agar tidak menimbulkan kegaduhan di permukiman. Beberapa penghuni sekitar dimintai keterangan mengenai aktivitas di rumah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Warga menyebut adanya aktivitas keluar masuk kendaraan pada malam hari, meskipun tidak terlalu sering. Informasi itu langsung dicatat dan dicocokkan dengan data pergerakan kendaraan gelap yang terekam kamera pengawas di sekitar warung soto. Di dalam rumah, petugas melakukan pemeriksaan awal dengan izin pemilik kontrakan. Beberapa barang pribadi, potongan kardus, serta plastik kemasan yang ditemukan di sudut ruangan dikumpulkan untuk dicocokkan dengan barang bukti dari lokasi karung. Tim forensik turut dilibatkan untuk melakukan pencatatan dan pengamanan setiap benda yang dianggap relevan. Sementara itu, di kantor Polsek, papan kronologi semakin penuh dengan tanda penghubung antar peristiwa. Titik-titik pergerakan korban, jalur kendaraan, serta lokasi-lokasi kunci mulai membentuk satu alur yang lebih terstruktur. Setiap detil kecil kini menjadi penting karena jarak waktu dan lokasi mulai memperlihatkan pola yang semakin rapat. Di lingkungan warung soto, situasi mulai terlihat lebih tertib. Meskipun aktivitas kembali berjalan, perhatian warga masih tertuju pada gang belakang yang sempat menjadi pusat penyelidikan. Aparat desa tetap mengingatkan warga untuk menjaga kewaspadaan dan segera melapor jika melihat aktivitas yang tidak biasa. Penyelidikan terus bergerak dalam senyap. Potongan-potongan informasi yang sebelumnya terpisah kini mulai terhubung dalam satu rangkaian peristiwa yang semakin sempit ruangnya, seiring tim khusus menyusun langkah-langkah lanjutan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik karung misterius tersebut. Sore hari, hasil pencocokan barang bukti mulai memperlihatkan keterkaitan yang lebih kuat. Tim forensik melaporkan bahwa beberapa potongan kardus dan plastik kemasan yang ditemukan di rumah kontrakan memiliki kesamaan jenis dan merek dengan material yang menutupi karung di belakang warung soto. Kesamaan ini dicatat sebagai petunjuk penting untuk mempersempit jalur distribusi barang dan kemungkinan tempat persiapan sebelum karung tersebut dibawa ke lokasi temuan. Penyidik kemudian memperluas penelusuran ke toko-toko yang menjual kemasan serupa di sekitar wilayah tersebut. Data transaksi, waktu pembelian, serta rekaman kamera toko diminta untuk ditelusuri. Beberapa toko menyatakan adanya pembelian dalam jumlah kecil pada malam hari, meskipun belum dapat dipastikan keterkaitannya. Setiap potongan informasi tetap dimasukkan ke dalam rangkaian kronologi. Di sisi lain, hasil verifikasi identitas korban mulai menguat setelah pihak keluarga menyampaikan kecocokan ciri-ciri fisik dan barang pribadi yang dikenali. Proses administrasi lanjutan dilakukan untuk memastikan status korban dan mempersiapkan penanganan jenazah sesuai prosedur. Data ini menjadi landasan bagi penyidik untuk menelusuri lebih detail aktivitas terakhir korban, termasuk pertemuan dan rute yang kemungkinan ia lalui. Tim lapangan juga kembali menyisir jalur sempit yang menghubungkan beberapa titik penting. Mereka memeriksa area parkir, tempat pembuangan sementara, serta lokasi yang jarang dilalui warga pada malam hari. Setiap lokasi dipetakan ulang dan jarak tempuh antar titik diukur untuk menilai kemungkinan pergerakan karung dari satu tempat ke tempat lain. Di lingkungan sekitar, ronda malam tetap berjalan. Warga mulai kembali beraktivitas normal, namun pengawasan lingkungan terasa lebih ketat. Aparat desa terus berkoordinasi dengan kepolisian, memastikan setiap perkembangan baru dapat segera ditindaklanjuti, seiring rangkaian penyelidikan yang kian mengarah pada titik-titik krusial dalam peristiwa tersebut. Menjelang malam, tim penyidik kembali memusatkan perhatian pada rangkaian waktu yang semakin rapat. Data pembelian kemasan dari beberapa toko mulai dicocokkan dengan jam-jam pergerakan kendaraan gelap yang terekam kamera. Dari pencocokan ini, muncul satu rentang waktu yang beririsan, sebuah jeda singkat pada dini hari ketika transaksi kecil terjadi. Lalu tak lama kemudian, kendaraan melintas di gang belakang warung soto.
Irisan waktu ini menjadi simpul baru dalam papan kronologi. Unit lapangan kemudian bergerak untuk menelusuri jalur dari toko kemasan menuju area rumah kontrakan yang sebelumnya diperiksa. Petugas memeriksa jalur alternatif yang jarang dilalui warga, termasuk lorong sempit dan akses belakang permukiman. Beberapa kamera lingkungan tambahan ditemukan, dan salinan rekamannya segera diamankan. Setiap sudut pandang kamera dicatat untuk melihat kemungkinan pergerakan barang dalam jarak dekat. Di kantor Polsek, tim intelijen mulai memetakan jejaring kontak dari nomor telepon yang pernah berkomunikasi dengan korban. Daftar nama, alamat, dan titik pertemuan yang mungkin terjadi disusun ulang. Peta jaringan ini kemudian ditempel di papan besar, menghubungkan titik-titik yang sebelumnya tampak terpisah. Garis penghubung semakin banyak, menandakan lingkaran penyelidikan yang kian menyempit. Sementara itu, pihak rumah sakit menyerahkan pembaharuan data medis yang melengkapi laporan sebelumnya. Informasi tambahan tersebut membantu penyidik memperkirakan rentang waktu peristiwa dengan lebih presisi, sehingga garis waktu dapat disesuaikan dan dipertegas. Setiap penyesuaian langsung berdampak pada prioritas titik-titik yang harus disisir berikutnya. Di sekitar warung soto, lampu penerangan tambahan masih menyala. Petugas berjaga di beberapa titik akses, memastikan tidak ada gangguan di area pembatas. Warga yang melintas tetap memperhatikan pergerakan aparat, sementara aktivitas usaha berjalan perlahan. Rangkaian peristiwa kini membentuk pola yang semakin jelas, dan penyelidikan bergerak menuju fase berikutnya dengan fokus yang semakin tajam. Pagi berikutnya, tim khusus kembali turun ke lapangan dengan fokus pada simpul waktu yang telah dipersempit. Beberapa petugas mendatangi toko kemasan yang sebelumnya tercatat melakukan transaksi pada rentang dini hari tersebut. Rekaman kamera toko diperbesar dan diselaraskan dengan jam sistem untuk memastikan kesesuaian menit demi menit dengan pergerakan kendaraan di gang belakang warung soto. Dari penyesuaian waktu ini, penyidik mendapatkan satu potongan rekaman yang memperlihatkan seseorang membawa kemasan besar menuju kendaraan berwarna gelap yang berhenti singkat di tepi jalan. Petugas kemudian bergerak menyusuri rute yang terekam dalam kamera, mengukur jarak tempuh dan waktu yang dibutuhkan dari titik transaksi ke area permukiman. Beberapa kamera lingkungan tambahan kembali diperiksa. Pada salah satu sudut lorong, terlihat bayangan kendaraan yang sama melintas pelan, kemudian berhenti sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Setiap rekaman dikunci sebagai bukti digital dan disertai catatan waktu yang terverifikasi. Di kantor Polsek, peta jaringan kontak diperbaharui. Garis penghubung antara nomor telepon terakhir yang berkomunikasi dengan korban dan lokasi-lokasi kunci semakin menguat. Penyidik menandai satu titik pertemuan yang berulang dalam data pergerakan sinyal, menempatkannya sebagai lokasi yang perlu didalami. Tim lapangan pun dijadwalkan untuk melakukan pendataan ulang di sekitar titik tersebut, termasuk memeriksa akses keluar masuk dan kebiasaan warga setempat. Sementara itu, hasil pemetaan ulang jalur alternatif menunjukkan adanya satu akses sempit yang jarang dilalui warga dan berpotensi menjadi rute pemindahan barang. Akses ini kemudian dipasangi penanda sementara untuk memudahkan pengawasan. Aparat desa membantu mengatur arus warga agar aktivitas tetap berjalan tertib tanpa mengganggu proses penyelidikan. Di sekitar warung soto, suasana berangsur lebih normal. Namun kehadiran petugas yang tetap berjaga menandakan bahwa fase penting penyelidikan masih berlangsung. Setiap potongan data kini saling mengunci dan arah rangkaian peristiwa semakin mengerucut pada beberapa titik kunci yang akan menentukan langkah lanjutan tim khusus. Menjelang siang, tim lapangan bergerak menuju titik pertemuan yang sebelumnya ditandai dalam peta jaringan kontak. Lokasi itu berada di sebuah ruas jalan kecil yang diapit deretan rumah kontrakan dan kios tutup. Petugas memeriksa satu persatu sudut pandang kamera lingkungan, memastikan sudut pengambilan gambar dan jam sistem kamera selaras dengan kronologi yang telah disusun. Beberapa rekaman menunjukkan pergerakan kendaraan yang sama berhenti singkat, lalu kembali melaju ke arah permukiman. Di lokasi tersebut,
penyidik melakukan pendataan awal terhadap penghuni sekitar. Keterangan mengenai aktivitas malam hari, suara kendaraan, dan jam-jam yang dianggap tidak biasa dikumpulkan dan dicocokkan dengan rentang waktu kunci. Aparat desa mendampingi proses ini, membantu memastikan pendataan berjalan tertib. Sementara itu, tim forensik melanjutkan analisis terhadap bukti digital. Rekaman dari beberapa titik kini disatukan dalam satu alur visual, memperlihatkan rangkaian pergerakan kendaraan dari area transaksi kemasan, melintasi lorong sempit, hingga mendekati gang belakang warung soto. Setiap jeda berhenti, perubahan arah dan durasi perjalanan diberi penanda waktu, sehingga jalur pergerakan dapat dipetakan dengan lebih presisi. Di kantor Polsek, papan kronologi diperbaharui kembali. Titik-titik baru ditambahkan, memperlihatkan keterhubungan yang semakin rapat antara lokasi, waktu, dan jejaring kontak. Tim penyidik menyusun prioritas lokasi yang akan disisir berikutnya, menempatkan beberapa titik sebagai fokus lanjutan berdasarkan irisan waktu yang paling kuat. Di sekitar warung soto, pengamanan tetap berlangsung. Lampu penerangan tambahan masih menyala di jalur akses belakang, dan petugas berjaga memastikan area tetap steril. Aktivitas warga berjalan lebih tenang, sementara rangkaian penyelidikan memasuki fase yang semakin terarah dengan pola pergerakan yang kian jelas tersusun dalam satu alur peristiwa. Menjelang sore, tim khusus mulai mengonsolidasikan seluruh temuan ke dalam satu berkas perkara sementara. Setiap bukti digital, keterangan saksi, serta hasil analisis forensik ditempatkan sesuai urutan waktu yang telah dipetakan. Di ruang rapat, layar besar menampilkan rangkaian pergerakan kendaraan, titik-titik berhenti, dan simpul lokasi yang kini tersambung rapi. Penyidik menandai beberapa simpul sebagai fokus utama karena berulang kali muncul dalam lintasan waktu yang sama. Unit lapangan kemudian diarahkan untuk melakukan verifikasi ulang di 2 titik kunci. Pendataan ulang dilakukan terhadap penghuni sekitar, termasuk pengecekan jam aktivitas dan kebiasaan keluar masuk kendaraan pada malam hari. Aparat desa membantu mengatur alur pendataan agar tetap tertib dan tidak mengganggu aktivitas warga. Sementara itu, pembaharuan data medis dari rumah sakit melengkapi gambaran waktu peristiwa. Rentang waktu yang semakin presisi memungkinkan tim menyelaraskan keterangan saksi dengan data digital. Ketidaksesuaian kecil yang sebelumnya muncul kini mulai menemukan penjelasan, sehingga garis waktu menjadi lebih solid. Di lingkungan warung soto, situasi relatif stabil. Beberapa pelanggan kembali berdatangan, meski perhatian masih sering tertuju pada jalur belakang yang tetap dijaga. Petugas berjaga bergantian, memastikan area pembatas tetap steril dan aman. Pada tahap ini, rangkaian peristiwa tidak lagi berdiri sebagai potongan terpisah. Semua data bergerak menuju satu alur yang semakin jelas, sementara tim khusus menyiapkan langkah-langkah lanjutan berdasarkan simpul-simpul kunci yang telah terpetakan. Malam kembali turun ketika tim khusus mulai bergerak pada fase verifikasi terakhir di lapangan. 2 titik kunci yang telah ditandai sebelumnya disisir secara paralel. Di salah satu titik, petugas memeriksa ulang lorong sempit yang jarang dilalui warga. Jejak roda pada permukaan tanah yang belum sepenuhnya mengeras didokumentasikan, lalu dibandingkan dengan pola ban kendaraan yang sempat teridentifikasi dari rekaman kamera. Setiap sudut lorong dipotret, diukur, dan diberi penanda waktu. Di titik lain, unit intelijen memeriksa ulang rumah kontrakan yang sempat diperiksa sebelumnya. Dengan pendampingan aparat desa, petugas melakukan pendataan tambahan terhadap penghuni sekitar, mencatat jam kepulangan, jenis kendaraan, serta aktivitas yang berlangsung pada rentang dini hari. Beberapa keterangan baru dimasukkan ke dalam lembar kronologi, memperkaya detail jam demi jam yang telah tersusun. Sementara itu, tim forensik menggabungkan hasil analisis jejak ban, sidik jari parsial, dan bukti digital ke dalam satu matriks perbandingan. Matriks ini menampilkan kesesuaian pola, waktu, dan lokasi, sehingga memudahkan penyidik melihat irisan yang paling konsisten. Data yang memiliki tingkat kesesuaian tinggi diberi kode prioritas.
Di kantor Polsek, papan kronologi diperbaharui dengan kode-kode prioritas tersebut. Jalur pergerakan yang sebelumnya memiliki beberapa alternatif, kini mulai mengerucut pada satu lintasan utama. Lintasan ini menghubungkan titik transaksi kemasan, lorong sempit, rumah kontrakan, dan gang belakang warung soto dalam satu alur yang saling mengunci. Di sekitar warung soto, pengamanan tetap berlangsung. Lampu penerangan tambahan masih menyala, dan petugas berjaga pada jam-jam rawan. Aktivitas warga berjalan tertib, sementara rangkaian penyelidikan memasuki fase yang semakin fokus, dengan alur peristiwa yang kian terpetakan secara rinci. Malam semakin larut di kantor Polsek Sleman. Di dalam ruang kerja utama, suasana terasa jauh lebih sunyi dibanding hari-hari sebelumnya. Hanya suara pendingin ruangan dan gesekan kertas yang sesekali terdengar. Di dinding depan, papan besar prioritas kasus kini dipenuhi garis merah, foto-foto cetakan CCTV, serta catatan berbahasa Indonesia yang menandai titik-titik kunci. Rumah kontrakan, toko plastik, lorong sempit, dan gang belakang warung soto dalam satu alur yang mulai membentuk pola utuh. Jalur bergerakan kendaraan gelap, waktu transaksi kemasan, dan titik berhenti di lorong sempit, kini berada dalam satu garis lurus yang saling mengunci. Garis itu mengarah jelas ke satu rentang waktu dini hari yang selama ini menjadi simpul paling krusial. Di atas meja, berkas-berkas perkara tersusun rapi. Map coklat bertuliskan identitas korban berada paling depan, berdampingan dengan laporan forensik, hasil analisis jejak ban, serta salinan rekaman CCTV yang telah diberi tanda waktu. Seorang penyidik membalik lembar demi lembar berkas itu, mencocokkan detail menit demi menit dengan catatan di papan kronologi. Unit intelijen kemudian melaporkan pembaruan singkat terkait jaringan kontak terakhir korban. Beberapa nama yang sebelumnya hanya berupa data, kini mulai memiliki alamat dan pola bergerakan yang lebih jelas. Titik-titik itu diberi penanda khusus di papan, menandakan bahwa lingkaran penyelidikan telah mengerucut pada sejumlah kecil lokasi dan orang yang menjadi fokus berikutnya. Di luar gedung, lampu halaman Polsek masih menyala terang. Beberapa kendaraan dinas terparkir rapi, menunggu pergerakan lanjutan. Di dalam ruangan, para penyidik saling bertukar pandangan singkat, lalu kembali menatap papan prioritas kasus yang kini dipenuhi tanda merah. Setiap garis dan catatan di sana bukan lagi sekadar informasi, melainkan petunjuk yang mengarah pada satu rangkaian peristiwa yang semakin mendekati titik penentunya. Penemuan karung berisi jasad di belakang warung soto di Sleman telah mengungkap rangkaian peristiwa yang mengarah pada dugaan tindak pidana serius, dengan penyelidikan yang kini semakin mengerucut pada sejumlah titik dan pihak yang berkaitan. Polisi masih terus mengumpulkan dan memverifikasi bukti untuk memastikan identitas korban, serta mengungkap pelaku di balik kejadian ini. Kami akan terus menghadirkan perkembangan terbaru dari kasus ini. Jadi jangan lupa like, komentar dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru.